Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kelangkaan yang pernah terjadi di Indonesia, yang salah satunya yang kami bahas, kelangkaan masker. Anggota kelompok 4 yaitu saya Nabila Maulidina Pratiwi, nomor urut 3. Nama saya Ngafifatul Lovero, nomor urut 8. Nama saya Rizka Malidaya, nomor absen 19. Saya Triasifa, nomor urut 29. Kami bahas yaitu yang pertama, pengertian kelangkaan, yang kedua, waktu terjadinya kelangkaan, yang ketiga, faktor-faktor penyebab kelangkaan, yang keempat, akibat dari kelangkaan, dan yang terakhir, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kelangkaan. Mengenai pengertian kelangkaan yang akan dijelaskan oleh Nabila. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Waktu terjadinya kelangkaan masker adalah ketika pandemi COVID-19 mulai masuk di Indonesia. Baik masyarakat di Indonesia maupun luar negeri pada saat itu belum benar-benar siap menghadapi pandemi. Ketidaksiapan menghadapi pandemi ini ditandai dengan adanya kabar yang simpang siur, terutama mengenai pemakaian masker. Pemakaian masker awalnya hanya untuk pasien yang positif dan tenaga kesehatan. Namun, selang beberapa waktu WHO mengeluarkan rekomendasi baru, yaitu agar setiap orang memakai masker untuk meminimalisir penularan COVID-19. Dengan adanya rekomendasi baru dari WHO ini membuat masyarakat berlomba-lomba untuk membeli masker dengan jumlah yang sangat banyak hingga membuat masker menjadi langka. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai faktor-faktor penyebab kelangkaan. Nah, yang pertama ada permintaan meningkat. Ketika permintaan masyarakat akan masker medis meningkat akibat adanya berita tentang COVID-19 dan pada saat yang bersamaan barang menjadi langka, maka harga masker melonjak fantastis. Kemudian yang kedua, manusia memiliki sifat serakah. Karena dengan sifat serakah, seseorang bisa menghabiskan alat pemuas kebutuhan yang ada di suatu wilayah secara tidak bijaksana sehingga jumlah dari alat pemuas kebutuhan tersebut, dalam hal ini masker, menjadi berkurang drastis dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumen lainnya. Yang ketiga ada keterbatasan kemampuan. Kebutuhan masker untuk dalam negeri lebih banyak diisi dari pasokan impor karena produksi dalam negeri pada waktu itu juga sedang dalam kondisi yang tidak mendukung alias tidak bisa memenuhi kebutuhan. Banyak pabrik yang kekurangan bahan baku yang diimpor dari China. Bahan baku impor diandalkan karena dalam negeri tidak memiliki ketersediaan yang cukup untuk produksi masker sesuai permintaan. Hal ini membuat peredaran masker di pasar menjadi langka karena bahan baku dari Cina yang mulai berkurang. Tingginya permintaan dan kekosongan stok masker di distributor membuat produksinya juga ikut berkurang. Nah, selanjutnya yang keempat adanya penimbunan. Apa itu penimbunan? Jadi penimbunan yaitu pengumpulan atau penyimpanan uang atau barang dalam jumlah besar karena khawatir tidak akan diperoleh lagi jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga. Karena permintaan meningkat menyebabkan harga barang, dalam hal ini masker, menjadi melambung tinggi berkali-kali lipat dari harga normalnya. Sebagian oknum mengambil kesempatan menimbun masker medis tersebut untuk dijual dengan harga fantastis. Untuk yang terakhir ada pandemi. Pandemi inilah merupakan faktor utama terjadinya kelangkaan masker. Mengapa demikian? Karena pada waktu pandemi banyak masyarakat yang memborong masker untuk proteksi diri akibat adanya virus corona.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang akibat atau dampak terjadinya kelangkaan oleh teman saya, yaitu Mbak Siva. Silakan. Kelangkaan masker. Yang pertama yaitu terjadinya panic buying. Apa sih itu panic buying? Panic buying yaitu perilaku pembelian sesuatu secara berlebihan karena adanya rasa takut dan juga kekhawatiran. Jadi masyarakat itu berbondong-bondong membeli komoditas masker sehingga komoditas itu menjadi langka. Yang kedua yaitu munculnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab contohnya yaitu dengan adanya penimbunan masker. Jadi oknum-oknum itu ingin memainkan harga masker demi untuk keuntungan dirinya sendiri. Terus yang ketiga yaitu kenaikan harga masker secara drastis. Akibat kelangkaan itu juga sangat berpengaruh ya pada harganya, karena kan yang awalnya dari cuma 15-20 ribu itu tiba-tiba jadi 120 bahkan 300 ribu. Itu dia. Selanjutnya upaya pemerintah menanggulangi kelangkaan yang akan dijelaskan oleh Nadia. Oke, saya akan membahas upaya pemerintah menanggulangi kelangkaan. Yang pertama yaitu menindak pelaku penimbun masker dan pedagang yang menjual masker dengan harga selangit. Saat terjadi kelangkaan masker, tentu ada beberapa oknum yang mencari keuntungan terhadap situasi tersebut. Seperti pedagang yang tahu saat masyarakat sedang panik, maka ia akan memanfaatkan situasi tersebut untuk menjual masker dengan harga yang lebih tinggi kepada masyarakat yang akan merugikan masyarakat tersebut. Apalagi jika masyarakat sudah terlanjur panik dan tanpa berpikir panjang membeli masker dengan harga yang sangat tinggi dan menimbun masker tersebut untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Idam Aziz untuk melakukan sidak ke pedagang-pedagang masker dan menindak tegas pelaku penimbun masker agar tidak merugikan masyarakat. Yang kedua yaitu menambah produksi masker. Akibat terjadi kelangkaan masker di pasaran, maka Kementerian Perindustrian melakukan kebijakan relaksasi perizinan produksi masker untuk menambah produksi masker. Yang terakhir yaitu membuat masker sendiri dari kain. Akibat terjadi kelangkaan masker medis di pasaran, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta masyarakat untuk lebih kreatif dengan membuat masker sendiri menggunakan kain kasa lapis 4. Menurutnya, masker kain tersebut memiliki fungsi dan manfaat yang sama seperti masker medis yang berwarna biru atau hijau. Presentasi yang dapat kami sampaikan, mungkin ada yang ingin bertanya. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.